Assalamualaikum Sobat Ngoceh, welcome back to my podcast Ngoceh. Kali ini gue akan mengajak teman-teman semua untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Apakah kita punya potensi untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. So let's talk more about this di podcast Ngoceh 30 hari Project Ramadan dari gue dan Ika Shiba. Enjoy! Mungkin teman-teman juga udah pada sering banget dengar bahwa setiap orang itu lahir dengan kemampuan kepemimpinan. Bahkan katanya nih, kalau misalkan saat kita masih sperma itu kita tuh adalah seorang pemimpin atau pemenang. Makanya that's why pemimpin itu pun bisa diidentifikasikan sebagai sebuah soft skill. Tapi kali ini kita gak akan ngomongin soft skill karena udah ya di episode sebelumnya. Well, kita akan ngomongin tentang apakah kita bisa tahu nih kita adalah pemimpin yang baik atau bukan ya. Oke, gue akan nyebutin 12. Ada 12 ciri-ciri seorang pemimpin yang bagus. Misalkan kamu punya minimal setengahnya dari ciri-ciri yang gue sebutkan, bisa jadi kamu punya potensi nih jadi seorang pemimpin yang baik. So, let's talk about this. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, pemimpin yang baik itu punya mindset atau punya kebiasaan curiosity. Apa itu curiosity? Curiosity adalah penasaran atau punya rasa ingin tahu yang melebihi dari orang-orang biasanya. Dia tuh kayak bisa belajar di mana aja. Ya, itulah curiosity. Curiosity itu curiosity yang artinya adalah penasaran atau punya rasa ingin tahu. Karena bagi seorang pemimpin yang baik, mereka meyakini bahwa belajar itu bisa dari mana aja. Sesuatu yang aneh itu bisa menjadi pembelajaran baik buat kita. Jadi dia mampu mencari inspirasi atau pembelajaran dari manapun yang bahkan tidak terlihat oleh orang yang normal-normal aja kadar kepemimpinannya. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada positivity. Orang dengan kepemimpinan yang baik pasti punya rasa positivitas yang sangat tinggi. Dia mampu melihat sesuatu sebagai sebuah kesempatan ketimbang pesimis akan hal itu. Jadi dia bisa mengubah sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Makanya orang senang banget nih kalau misalkan dipimpin sama dia, karena dia selalu bisa menyemangati orang lain untuk bisa semangat mengejar hal tersebut. Lalu yang ketiga, pemimpin yang baik mempunyai kemampuan untuk mendengarkan. Mungkin bagi sebagian orang saat ingin menjadi pemimpin kayak di BEM ataupun di HMJ ataupun di sebuah organisasi, mereka berpikir hal yang harus gue asah pertama kali adalah kemampuan gue dalam public speaking. Padahal enggak juga sih, memang sih butuh public speaking, tapi jangan lupa untuk bisa mengasah kemampuan lo dalam mendengarkan. Ada orang yang pintar ngomong di depan orang banyak tapi dia tidak mampu mendengarkan aspirasi rakyat. Wah, kayak pemimpin kita banget gak sih? Jadi ya, ini adalah satu hal yang terlupakan, bahwa pemimpin yang baik harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mendengarkan juga. Karena saat orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik, artinya dia mampu membuat dirinya menjadi seorang pendengar yang baik untuk bisa memberikan semangat terhadap orang lain akan pikirannya atau aspirasinya. Kayak dikatakan dalam artikel ini, great leadership means making yourself into a great listener and encouraging others to share their thoughts. Encouraging atau memberi semangat yang spellingnya ENCOURAGING, encouraging. Artinya kita mampu memberikan semangat karena kita sudah mengetahui isi hati mereka, untuk mengetahui aspirasi mereka, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira sifat atau kata-kata apa saja ya yang perlu saya lontarkan untuk bisa menenangkan hati orang yang saya pimpin. That's it. Yang keempat, openness, artinya keterbukaan, di mana orang yang mempunyai kepemimpinan baik itu pasti terbuka terhadap orang lain, terhadap ide-ide, terhadap kesempatan yang ada. Jadi dia membiarkan orang lain untuk bisa mengeluarkan aspirasi kepada dia. Dia tidak tertutup. Dia selalu membuka dengan tangan selebar ini untuk bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang yang saya pimpin. Ayo share sama saya gitu kan. Orang-orang akhirnya juga sangat senang dengan pemimpinnya seperti ini. Ya enggak, tidak hanya menganggap aspirasi mereka atau pendapat mereka cuma segelintir lewat aja gitu, tapi benar-benar didengarkan, benar-benar diterima dengan tangan terbuka. Lalu yang kelima, ini pernah kita bahas bahwa pemimpin yang baik itu harus punya empati. Jadi harus punya rasa empati yang baik, bisa menempatkan diri dia di kondisi orang lain.
Kayak kalau misalkan lo memimpin sebuah daerah gitu kan, ternyata di daerah tersebut ada bagian yang kena banjir, tapi lo nya nggak gitu kan, lo nya tinggalnya di tempat yang bagus dan ternyata daerah ini yang kena banjir itu daerahnya lebih bawah. Nah, saat ini terjadi, orang yang pemimpin ini kalau misalkan nggak punya empati, pasti kayak bodoh amat nih sama warga yang terkena dampak banjir ini lah, ibaratnya kena apa sih, bencana gitu kan. Padahal kan nggak bisa kayak gitu. Dia walaupun tidak merasakan ataupun rumahnya tetap aman, dia tetap harus bisa merasakan posisi orang-orang yang terkena dampak banjir ini. Jadi empati itu memang sesuatu yang harus dimiliki deh kalau misalkan kamu mau dianggap sebagai pemimpin yang baik. Karena apa? Karena dengan punya empati, you can showing care and compassion to others, dan itu adalah bagian dari great leadership. Apa itu compassion? COMPASION, yang artinya adalah kasih sayang. Kalau bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain karena lo merasakan rasa atau duka yang dihadapi oleh orang yang lo pimpin. Lalu yang keenam, resourcefulness, yang artinya adalah kepanjangan akal daya. Resourcefulness, RESOURCEFULNESS. Jadi dia tuh kayak panjang akal gitu dalam setiap situasi. Karena great leader itu bisa jadi punya pengalaman yang banyak, dia juga punya pengetahuan yang luas dan punya networking yang luas. Jadi saat dia dihadapkan pada situasi tertentu, dia tidak gegabah dalam memutuskan, dia tidak panik. Karena apa? Dia bisa dengan mudah gitu, kayak ada ide segar aja yang dia bisa berikan untuk menghadapi solusi tersebut. Kayak tektoknya cepat gitu loh, ketimbang orang yang tidak punya great leadership, itu dia pasti kayak, aduh gimana nih, ya kayak begini nih, gimana nih masalahnya nggak kelar nih, gini. Tapi great leadership akan hadir, great leader ya akan hadir dengan resourcefulness-nya, dan dia bisa memberikan solusi terbaik, mungkin nggak terbaik, tapi solusi yang cepat untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Lalu yang ketujuh, a good relationship with change. Jadi dia punya hubungan baik dengan perubahan. Di sini dikatakan great leaders know change is inevitable. Atau inevitable itu INEVITABLE, yang artinya tidak terhindarkan. Mereka yakin bahwa perubahan itu tidak terhindarkan. Bisa jadi saat ini perusahaan yang dia pimpin bisa menghasilkan produk yang memang banyak digandrungi masa kini, tapi dia tahu dan sadar betul bahwa produk dia tidak akan digandrungi secara terus-menerus kalau misalkan dia tidak melakukan inovasi, karena dia tahu perubahan itu pasti akan datang. Maka dari semenjak itu dia langsung memikirkan inovasi yang bisa dia berikan supaya saat nanti orang-orang udah mulai redup nih menggandrungi produknya, dia keluarkan produk yang baru sehingga orang-orang tetap kembali menggandrungi produk yang dia keluarkan. Jadi dia punya good relationship dengan perubahan. Lalu yang ke-8, communicativeness. Orang dengan leadership yang baik pasti bisa berkomunikasi dengan baik. The best leaders communicate clearly and concisely. CONCISELY, yang artinya secara singkat, nggak bertele-tele gitu kan. Aduh, kadang suka banget nih namanya kayak gini, bertele-tele dan akhirnya gue nangkepnya itu beda dengan apa yang dia maksud. Karena apa? Bertele-tele, kesana kemari, padahal maksud tujuannya adalah ya di tengah-tengah. Makanya seorang leadership itu harus dilihat juga dalam cara dia berkomunikasi, apakah clearly dalam menyampaikan sesuatu, dan apakah dia sudah secara singkat menyampaikan itu, supaya orang yang dia pimpin itu nggak bingung sebenarnya apa sih arahan dia. Kalau misalkan yang terjadi malah kebalikannya, wah udah deh, hancur tim yang dia pimpin. Lalu yang ke-9, connection. Orang yang punya great leadership itu tahu betapa pentingnya kita punya networking. Makanya dia selalu suka bersosialisasi, melebarkan sayapnya, memperbesar ringnya, supaya suatu saat dia ada kebutuhan, misalkan organisasi dia punya kebutuhan, dia bisa memanfaatkan ring tersebut untuk memudahkan kebutuhan organisasi yang ia pimpin. Yang ke-10, ini pasti banget ya, great leadership itu harus punya confidence, kepercayaan diri. Yang gimana mau mimpin orang lain kalau misalkan sama diri sendiri aja gak percaya diri ya kan? Karena ini berpengaruh dengan bagaimana kita beraksi, bagaimana kita bersikap. Kalau misalkan kita sendiri nggak percaya sama diri kita, ya gimana orang lain mau ngikutin kita, ya kan? Lalu yang 11, conviction. Conviction itu CONVICTION, yang artinya keyakinan. Tadi kita udah ngomongin tentang integritas, dan kita udah ngomongin tentang nilai. Nah, great leader itu harus punya atau udah berhasil menemukan nilai dalam kehidupannya. Artinya dia punya keyakinan. Nah,
Kalau misalkan dia udah punya keyakinan, berarti artinya dia sudah bisa mengetahui sebenarnya dirinya itu apa sih. Dia udah mampu mengidentifikasi dirinya itu seperti apa, nilai-nilai yang dipegang apa, keyakinannya itu bagaimana, sehingga dia bisa dengan lebih mudah mengarahkan orang-orang untuk bisa mencapai visi yang dia tetapkan. Kalau misalkan masih belum tahu ataupun nggak tahu arahnya mesti kemana, ya orang juga ogah sih ngejadiin dia sebagai pemimpin. Bener kan? Lalu yang ke-12, solution seeking. Kalau misalkan dalam sebuah permasalahan ada masalah nih, coba deh lihat pemimpin di kantor lo atau di organisasi lo atau di rumah atau di mana ya, pokoknya pemimpin lo itu saat ada masalah lebih prefer mana nih, mencari solusi atau mencari orang yang untuk disalahkan. Biasanya bad leader akan mulai dengan ini salah siapa ini yang salah, siapa ini yang berbuat seperti ini, kenapa ini bisa seperti ini, bukan dengan cara oke, kita pikirin dulu solusinya. Karena itu cara gampang banget deh. Kalau misalkan great leader, dia pasti akan mencari solusinya. Oke, tenang dulu semuanya, kita cari solusinya. Jadi apa permasalahannya? Ini Pak, ada vendor yang belum dibayar. Oke, kita nggak usah cari tahu dulu kenapa dia bisa telat gitu dibayar, tapi kita cari tahu dulu bisa nggak kita bayar sekarang dan berapa dendanya segala macam. Kalau misalkan ada denda, baiklah kita bayar dan segala macam. Oke, cari tahu dulu ternyata vendornya masih bersedia dan masih memberi keringanan, tidak memberikan denda, dibayarlah vendor ini. Dan ternyata tiket, misalkan tadi vendornya adalah penerbangan ya, tiket penerbangan itu tetap bisa di-issue walaupun terlambat pembayarannya. Dia mencari solusi bagaimana walaupun ada masalah itu tapi tetap bisa mencapai tujuan yang memang diharapkan di awal gitu kan. Baru nanti kalau udah kelar dan situasi sudah adem, dia akan mengajak kembali rekan-rekannya untuk duduk bersama dan mencari tahu jadi tadi sebenarnya itu salah siapa. Jadi sebenarnya bukan salah siapa. Jadi tadi sebenarnya itu terjadi karena apa ya. Barulah kalau udah dingin kan biasanya orang bisa lebih halus ya ngomongnya. Oh itu tadi Pak, karena ini ada yang kelupaan, dia lupa ngupdate Excel ya sebanyak. Iya Pak, saya gini. Oh ya udah, kalau begitu tolong kamu perbaiki, jangan sampai diulangin lagi, perbaiki kesalahan kamu dan segala macam. Kan kalau kayak gitu enak ya disampaikannya, dan yang nerima pun juga lebih enak ketimbang saat lagi masih cara masih apa sih maksud gue, masih ada gitu masalahnya. Jadi orang dengan great leader pasti akan berpikir untuk lebih menyelesaikan masalah terlebih dahulu, mencari solusi ketimbang blaming others. Itu dia ciri-ciri pemimpin yang baik yang terakhir atau yang ke-12. Oke, gimana nih dari 12, apakah teman-teman punya 1, 2, 3 atau bahkan 12-12-nya mindset yang tadi baru gue sebutkan atau ciri-ciri leader yang baik yang baru saja gue sebutkan? Kalau ya wow, congratulations, berarti lo sudah mempunyai potensi untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa jadi pemimpin yang dirindukan nih kalau misalkan udah gak ada. Oke, kenapa sejatinya orang-orang tuh suka banget ya jadi pemimpinnya, karena memang kita dari lahir udah diberikan berkah untuk bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri bahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman memang pengen banget memimpin orang lain, terus diakui oleh orang lain, ya coba deh pelajari 12 sifat yang tadi baru aja gue omongin. Ingat, ini soft skill jadi bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jangan berkecil hati, harus terus belajar. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Kalau teman-teman menemukan bahwa konten kali ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di Instagramnya. Dan jangan lupa tag di gue Ninetnia18. Untuk teman-teman yang nonton video ini, bantuin ya untuk like dan komen video ini, plus subscribe channel gue yaitu Ninetnia. Dan untuk kamu yang ngedengerin di Spotify, jangan lupa follow Spotify gue yaitu Podcast Maceh. Oke, thank you so much for listening Sobat Maceh. Bye bye. Assalamualaikum.